rumus dan penyelesaiannya. Jadi tekanan terbagi berdasarkan jenis pada bendanya. Yang benda itu terbagi zatnya atas 3, yaitu tekanan pada benda padat, pada benda atau zat padat. Kemudian yang kedua, tekanan pada zat atau benda cair. Dan yang ketiga, tekanan pada benda gas atau pada zat gas. Materi kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita selesaikan dulu yang benda padat. Jadi tekanan pada zat padat itu dapat didefinisikan gaya benda ini simbolnya biasa F. Pak Guru hampir lupa, ini simbolnya tekanan ini adalah P. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Gaya benda atau F per satuan permukaan persatuan luas permukaan, maksudnya di sini luas permukaan. Jadi saya coret dulu, luas permukaan pada benda tersebut. Pada benda tersebut. Nah, lambang luas itu atau simbolnya biasa diwakili oleh huruf A. Dari sinilah sudah bisa kita tuliskan rumus dari tekanan zat padat. Nah, yaitu P sama dengan F per A. Berdasarkan definisi dari tekanan zat padat.
Kita beri keterangan dari rumus itu. Biar mudah nanti memahami rumus ini. P adalah tekanan satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Kemudian F adalah gaya. Satuannya adalah Newton diwakili huruf N. Berikutnya luas. Luas permukaan itu satuannya adalah meter pangkat 2 atau meter bujur sangkar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, dari rumus yang kita dapat ini berdasarkan definisi akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, untuk menghafal atau memudahkan mengingat, ada cara dengan memakai garis atau kotak segitiga ini. Jadi saya garis demikian supaya nanti kita mudah. Nah, caranya perhatikan. Yang terletak sejajar itu adalah P di sini dan A. Sementara yang berada di atas garis itu adalah F. Nah, perhatikan. Apabila kita lebih jeli, maka kita perhatikan rumus di atas ini. Saya tutup di bagian P, maka yang nampak adalah F. Artinya kalau ditulis begini, ini rumus pertama. P sama dengan F. Saya ulang, yang nampak adalah F di atas garis, maka F per A. Ini adalah perubahan, bukan perubahan, ini rumus yang pertama. Selanjutnya, jikalau A yang ditutup, maka yang nampak di sana adalah F di atas dan di bawah garis itu adalah P. Maka bisa ditulis A sama dengan F dibagi P. Ini adalah perubahan rumus kedua. Yang ketiga, bagaimana kalau F yang ditutup? Jikalau F yang ditutup, maka yang nampak adalah P dengan A. Nah, bisa ditulis F sama dengan P dikali A. Ini adalah rumus ketiga. Mudah kan untuk memahami dari perubahan rumus tekanan zat padat. Selanjutnya, supaya memudahkan kita paham, ini contoh soal.
Hitunglah tekanan balok yang memiliki gaya Newton. Kemudian luas permukaan 1,5 meter pangkat 2 atau 1,5 meter bujur sangkar. Untuk menjawab pertanyaan ini sudah sangat mudah berdasarkan rumus yang ini. Nah, berikut caranya. Kita harus menuliskan yang diketahui lebih dahulu. Komponen apa pada rumus tersebut yang ada nilainya. Jadi diketahui F-nya 30 Newton. Kemudian luas permukaannya atau lambang simbolnya A ini adalah 1,5 meter pangkat 2. Setelah kita ketahui dari soal tersebut yang diketahui komponennya atau nilainya, maka selanjutnya rumus mana yang harus dipakai. Nah, kita kembali pada di sini. Oh, ternyata yang ditanya atau yang tidak ada komponennya itu adalah P. Maka P ini diberikan tanda pertanyaan. Nah, rumus mana yang dipakai? Maka untuk menjawab ini menjelaskan adalah rumus yang pertama, yang ini. Yang ini. Jadi P sama dengan F dibagi A. Ingat, satuannya jangan sampai salah, karena satuan itu menentukan benar atau tidaknya jawaban kalian. Selanjutnya kita kasih masuk nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu F itu 30 Newton dibagi 1,5 meter pangkat 2. Nah, selanjutnya dari sini sudah bisa kita dapat P sama dengan adalah 2 Newton per meter pangkat 2. Karena kenapa? Satuan Newton dengan meter itu tidak dapat dibagi. Nah, ini adalah bentuk penyelesaian soal. Mudah kan? Ada beberapa soal yang biasa muncul. Contoh berikut. Hitunglah gambar benda berikut. Saya akan menggambar sebuah benda.
Dari benda ini anak-anakku sekalian, saya tuliskan satuan atau komponennya. Di sini anggaplah 3 meter. Yang di sini adalah 8 meter. Yang di sini ini 12 meter. F dari benda ini atau gaya yang bekerja pada benda ini adalah 30 Newton. Nah, pertanyaannya, berapakah gaya tekan benda ini terhadap lantai atau landasan dari benda itu? Ini yang ditanyakan, P atau landasannya ini. Gaya tekannya berapa? Nah, di sini anak-anakku cara menjawabnya bukan sangat mudah, tetapi caranya seperti ini. Rumus yang diketahui ini saya singkat saja, diketahui F itu 30 Newton. Kemudian A-nya diketahui, tetapi harus melalui rumus karena luas itu adalah panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar. Nah, berapa panjang? Oh, panjangnya 8. Lebarnya berapa? 3. Sehingga bisa kita dapatkan untuk satuan A adalah 8 kali 3 24. M kali M itu adalah M pangkat 2. Sudah dapatkan A-nya? Maka ini adalah A. Sekarang karena sudah diketahui komponen dari ini, maka rumus kita yang dipasang adalah rumus yang mana? Kita kembali lagi kepada rumus yang pertama. Ternyata adalah rumus perubahan yang 1. Nah, sehingga jawabannya P sama dengan F dibagi A. Kita kasih masuk nilai dari yang sudah kita dapat ini. F-nya adalah 30 Newton dan A-nya adalah 24 meter pangkat 2. Nah, selanjutnya, agar memudahkan kita mendapatkan ini, P sama dengan dibagi angka ini. Berapa dapatnya? Adalah 1,6 Newton per meter pangkat 2. Nah, mudah kan? Nah, demikian. Ini sebagai penjelasan tentang tekanan zat padat. Berikutnya adalah tekanan pada zat cair, tapi kita bahas pada video berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Munggah.